beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Kita masuk kepada bab sunnah sholat ya. Terkait dengan kata sunnah itu bahasa Arab artinya thariqah, cara ya. Jadi sunnah itu secara bahasa artinya cara ya. Cara ada yang baik, ada cara yang tidak baik. Jadi sunnah juga ada dua macam. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah ya. Ada cara yang baik, ada cara yang tidak baik. Lawan sunnah adalah bid'ah ya. Bid'ah itu mengada-ada, tapi yang diada-ada ada yang dua macam juga. Ada yang diada-ada tapi baik, ada yang diada-ada tapi tidak baik, gitu kan. Jadi sunnah ada dua, begitu juga bid'ah ada dua macam ya. Jadi jangankan bid'ah dibagi dua, sunnah ini dibagi dua. Bukan saya yang bagi, tapi Nabi yang bagi ya. Nabi dalam hadis mengatakan man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ajrihi syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'ah fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min wizrihi syai'un ya. Jadi siapa yang ngasih contoh cara yang baik, maka dia dapat pahala dan dapat pahala orang yang mengikuti cara yang baik dia tadi ya. Jadi dia dapat pahala, dan siapa yang mengikutinya dia dapat pahala juga dari pahala orang yang mengikuti cara yang baiknya tadi ya. Wa man sanna sunnatan sayyi'ah, siapa yang memberikan cara atau memberikan contoh cara yang tidak baik, maka dia dapat dosa, dan dosa orang yang mengikutinya ya, tidak dikurangi sedikit pun dari dosa orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita kasih contoh yang enggak baik, yang ngikutin pun kita dapat dosanya ya. Jadi makanya ada dosa yang turun temurun ya. Kita kasih contoh yang enggak baik, diikutin orang. Misalnya kita pakai baju yang terbuka aurat, kata orang wah bagus, diikutin. Kita mungkin udah enggak pakai lagi, udah tobat gitu kan ya, tapi yang ngikutin banyak ya, maka kita ikut berdosa sampai orang berhenti dari ngikutin kita ya. Jadi jangan sampai kita mewariskan dosa yang diikutin terus gitu kan. Nah itu terkait dengan apa? Sunnah. Jadi sunnah itu adalah cara. Sunnah itu secara istilah, secara terminologi bermacam-macam juga maknanya ya. Sunnah dalam ilmu hadis adalah apa yang disandarkan kepada Rasulullah, baik ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat-sifat Rasulullah. Itu namanya sunnah dalam ilmu hadis. Jadi apa yang disandarkan kepada Rasulullah, yaitu hal-hal yang terkait dengan Rasulullah, baik ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, persetujuan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah ya. Rasulullah berjalannya seperti ini, Rasulullah makannya seperti ini, itu sunnah dalam ilmu hadis ya. Dalam ilmu hadis itu sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu akidah beda lagi. Sunnah dalam ilmu akidah itu adalah akidah yang benar. Ahlus sunnah wal jamaah itu sunnah dalam ilmu akidah ya. Ahlus sunnah ahlul akidah as-sahihah, yaitu yang punya akidah yang benar, wal jamaah yang selalu bersama jamaah, yang selalu bersama orang banyak, itu ahlu surga ya. Yang ahlu sunnah yang punya akidah yang benar dan selalu bersama jamaah, itu yang berhak mendapatkan surga Allah, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sunnah yang kedua maknanya adalah akidah yang benar. Itu sunnah dalam ilmu akidah. Jadi jangan diputar balikkan. Kadang-kadang orang ahlu sunnah ya ngikutin cara Rasul, bukan. Ahlu sunnah di situ ahlul akidah as-sahihah, yang punya akidah yang benar. Sunnah dalam ilmu fikih beda lagi. Sunnah dalam ilmu fikih dikerjakan berpahala, ditinggalkan tak apa-apa, walaupun tidak dilakukan oleh Rasulullah. Itu sunnah dalam ilmu fikih. Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tak apa-apa ya, walaupun tidak
usolli itu sunnah, walaupun nggak ada hadis yang menyebutkan ucap usolli. Ya, jadi kenapa? Karena sesuatu yang dianjurkan, apapun dianjurkan namanya sunnah, gitu kan? Kita mengadakan majelis taklim seperti ini dalam ilmu fikih apa hukumnya? Sunnah, gitu kan? Sunnah. Kenapa? Dapat pahala. Ya, kalau nggak dapat pahala ngapain kita ngadain? Ya, dapat pahala. Apapun yang bawa pahala itu namanya sunnah. Ya, jadi walaupun Nabi nggak melakukan, mana hadisnya Nabi ngasih ceramah habis isya? Ya, nggak akan kita temukan hadisnya. Nabi ngasih ceramah habis isya. Nabi nggak pernah menentukan waktu ngasih ceramah. Saat Nabi pengen ngasih ceramah, tidak ditentukan. Habis isya ya, isya, ahad pertama sama ketiga. Nggak pernah Nabi gitu ya. Jadi nggak ada contohnya dari Nabi, tapi dianjurkan. Ya, kita lakukan berpahala, tidak dilakukan nggak apa-apa. Ya, kalau nggak ada pahalanya ngapain kita lakukan, gitu kan? Jadi ini sunnah. Jadi sunnah dalam ilmu fikih dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Sunnah dalam ilmu usul fikih beda lagi. Sunnah dalam ilmu usul fikih adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Ya, jadi macam-macam sunnah. Jadi kadang-kadang orang nyebut sunnah tapi dia nggak tahu sendiri maksud sunnah dia itu apa. Jadi sunnah bisa berarti akidah yang benar, bisa berarti ucapan, perbuatan, persetujuan dan sifat Rasulullah, bisa berarti sesuatu yang dianjurkan, kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa walaupun Nabi nggak melakukan. Yang keempat, ya, bisa berarti sumber kedua, sumber hukum kedua setelah Al-Quran itu sunnah dalam ilmu usul fikih. Jadi sunnah yang kita maksud di sini adalah sunnah dalam ilmu fikih. Kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Wa sunanuha, perkara-perkara sunnah yang dianjurkan saat sholat, ya. Artinya kalau kita lakukan berpahala, nggak dilakukan nggak apa-apa. Wa sunanuha qabla duhul fiha syai'an. Dua hal yang disunnahkan sebelum sholat. Al-adhan, yang pertama adhan, wal iqamah, yang kedua iqamah, ya. Azan. Ini berlaku untuk semua orang. Sebelum sholat, azan, iqamah, baik itu di masjid ataupun tidak di masjid, walaupun di tengah hutan sekalipun, ya. Setiap kita mau sholat sunnah, azan sama iqamah, ya. Nabi dalam hadis pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat bernama Abu Sa'id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, ya, kalau engkau berada di hutan, ya, wa hadaratis sholatu, dan sudah tiba waktu sholat, fa'adzin, maka adzanlah, warfa sautaka bil adzan, ya, angkat suaramu dalam mengumandangkan azan, fa innahu la yasma' adzanaka insun wala jinnun. Tidak ada jin ataupun manusia yang mendengar azanmu, melainkan dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi azan besar sekali pahalanya. Ya, besar sekali pahalanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ibnu Abbas mengatakan ayat ini terkait dengan muadzin. Wa man ahsanu qawlan, siapa yang paling baik atau siapa yang lebih baik ucapannya dari orang yang menyeru ke jalan Allah. Yang menyeru ke jalan Allah itu orang sholat, orang azan. Azan Allahu Akbar, ayo sholat, gitu kan? Ya. Wa amila salihan, setelah dia ngajak orang sholat, dia sholat juga, beramal soleh, dia sholat juga. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan aku orang muslim. Kenapa? Karena muadzin itu mengatakan aku orang muslim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bersyahadat. Orang yang bersyahadat aku orang muslim. Jadi ayat itu kata Ibnu Abbas terkait dengan muadzin. Tidak ada orang yang lebih baik ucapannya daripada orang yang menyeru ke jalan Allah, yaitu dengan mengumandangkan azan manggil orang sholat. Wa amila salihan, dan dia beramal saleh, dia ikut sholat juga. Gak mungkin habis azan langsung pergi, ya. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku orang muslim dengan dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna, aku orang muslim, ya. Jadi itu ayat terkait dengan muadzin.
Lau aliman nasu ma fil adzan was saffil awwal, kalau manusia tahu pahala adzan dengan saf yang pertama, maka mereka akan berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba bahkan saling bunuh-membunuh untuk bisa melakukannya, ya. Awas lu azannya, besok azannya harusnya kayak gitu. Kenapa? Karena besar pahalanya. Tadi orang sholat setidaknya ada 2 sof. Satu sof itu bisa ada 20 orang sholat. Satu sof minimal 20 orang. 2 sof 40 orang. 40 orang dia dapat pahala 40 sholat. Karena dia yang ngajaknya. Karena dia yang ngajak, ya. Jadi muadzin besok hati-hati, ya. Rebutan orang mau azan, ya. Dia yang ngajak, ya. Jadi ada 40 orang itu dia dapat pahalanya. Kenapa? Dia yang ngajak sholat. Dia ngajak sholat. Allahu Akbar, Allah, orang pada datang, ya. Saya ceramah begini, ya, belum tentu orang amalkan. Tapi saat azan, ayo sholat, orang datang semua. Datang semua. Jadi langsung, dan dia ngamalkan sendiri, ya, dan juga dia bersyahadat, ya. Dia memperbaharui iman terus setiap hari. Jadi besar pahala orang yang azan. Jadi azan, ya, azan. Dan yang kedua qomat. Azan itu tidak disyaratkan harus ada wudu. Yang syarat harus ada wudu sholat, ya. Jadi boleh nggak kita belum ada wudu azan boleh, ya. Nggak harus wudu, nggak harus nutup aurat, asalkan itu dalam ruangan azannya, ya. Kalau nutup aurat itu saat sholat, saat ketemu orang. Selain itu enggak, ya. Jadi boleh dalam ruangan, bangun tidur gitu kan, belum pakai baju, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh, silakan, ya, silakan, nggak masalah, ya. Tidak disyaratkan harus nutup aurat, nggak disyaratkan harus ada wudu, nggak disyaratkan ada kiblat, tidak disyaratkan harus berdiri, ya. Jadi nggak disyaratkan, tidak ada syaratnya, ya. Jadi boleh orang belum ada wudu langsung azan, boleh orang belum nutup aurat pun langsung azan, silakan, asalkan jangan depan orang, ya. Jangan depan orang, ya. Wajib nutup aurat itu sholat sama ketemu orang, ya. Selain itu di kamar silakan buka aurat, nggak masalah, ya. Jadi itu terkait dengan azan. Jadi nggak disyaratkan wudu, nggak disyaratkan menghadap kiblat, nggak disyaratkan harus nutup aurat, tidak disyaratkan juga berdiri, ya. Boleh sambil duduk, tapi lebih baik kalau wudu dulu, sunnah wudu dulu. Sunnah itu dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Nggak ada wudu nggak apa-apa, tapi kalau ada wudu lebih baik, ya. Disunnahkan, ya, berdiri supaya lebih kedengaran, ya, berdiri. Disunnahkan juga menghadap kiblat, ya. Disunnahkan juga nutup aurat, ya. Nutup aurat kalau di depan, walaupun tidak di depan orang. Kalau di depan orang wajib nutup aurat, ya, karena aurat nggak boleh dibuka di depan orang. Yang kelima, ya, disunnahkan tangannya ditaruh di ini, telunjuk ditaruh di telinga, telunjuknya taruh telinga, tutup telinganya, ya. Karena kalau kita tutup telinga, suara kita lebih kencang, benar nggak Pak? Ya, langsung berubah suara saya ini, ya, langsung berubah. Jadi sunnah ditaruh, memang sunnah, bukan kadang-kadang itu bukan, ya. Jadi memang sunnah ditaruh di dalam telinga, ini telunjuknya masukin. Saat suara begini kencang, Pak, ya, langsung berubah suara saya, ya. Jadi langsung kencang. Jadi sunnah ditaruh telunjuknya di dalam telinga, ya, tutup rapat-rapat, semakin rapat semakin kencang, gitu kan? Ya, itu sunnahnya. Kemudian disunnahkan juga, ya, disunnahkan juga hayya 'alas shalah belok ke kanan, hayya 'alal falah belok ke kiri. Ya, disunnahkan juga suaranya dikeraskan supaya banyak yang mendengar. Semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang bersaksi di hadapan Allah nanti, ya. Nggak mungkin orang azan nggak sholat, pastilah, ya. Jadi kalau orang bersaksi gitu kan, ya, saya bersaksi si Anu selalu manggil saya sholat, ngajak saya sholat, ya. Kita ngajak orang sholat belum tentu mau sholat, tapi kalau muadzin ngajak langsung orang sholat, ya. Jadi besar pahala azan. Sunnah azannya diperlambat, semakin diperlambat semakin banyak yang mendengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tunggu sebentar, ya. Mungkin orang tanya suara apa itu?
Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu kan? Oh azan, gitu kan? Jadi ya, sunnah diperlambat. Kalau qomat sunnah dipercepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah yang azan sama yang qomat sama orangnya. Sunnah bukan harus, ya boleh orang lain, beda. Tapi sunnah orang yang sama. Kenapa? Karena kalau orangnya sama, dia tahu jalan antara azan dengan qomatnya. Ya, kalau orangnya beda, jangan-jangan baru selesai azan langsung qomat. Ya, kalau orangnya sama, dia tahu jalannya. Gitu kan ya? Oh udah lama, oh baru 10 menit, gitu kan? Jadi sunnah yang azan sama yang qomat orangnya sama. Ya. Itu azan, ya azan. Jadi sunnah azan dan qomat. Ya. Nah lafaz azan ini gak semua madhab sama, karena ada versi riwayat-riwayat yang berbeda. Kalau kita di sini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali takbir. Kalau madhab Maliki 2 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu madhab Maliki. Ya madhab Maliki. Jadi takbirnya 2 kali. Madhab Maliki semuanya 2 kali, kecuali la ilaha illallah ya sekali. Ya. La ilaha illallah sekali. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah sekali. Selebihnya 2 kali. Ya. Kalau madhab Syafi'i 2 kali, kecuali takbir 4 kali. Ya. Dan syahadat sebenarnya madhab Syafi'i 4 kali juga. Di sini berapa? 2 kali. Madhab Syafi'i syahadat 4 kali juga. Itu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah pelan, lalu asyhadu an la ilaha illallah kencang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu kan? Jadi pelan dulu baru dikencangkan. Itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i syahadat juga 4 kali, takbir 4 kali, ya. Tapi di sini ya, saya lihat cuma 2 kali, ya. Mazhab Maliki sama, syahadat 4 kali. Ya 4 kali. Syahadat yang pertama pelan, syahadat yang kedua kencang. Syahadat pertama pelan, syahadat yang kedua kencang. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali diucapkan, pelan 2 kali, kencang 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah pelan 2 kali, kencang 2 kali, 4. Ya. Itu dalam mazhab Syafi'i. Lalu qomat, kalau qomat sekali-sekali, ya kecuali takbir 2 kali. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ditambah dengan qamatis shalah, ya. Disunnahkan bagi yang dengar azan, di sini disebutkan, ya. Ya disebutkan di sini, ya. Disunnahkan bagi yang dengar azan untuk menjawab azan dengan mengucapkan lafaz yang sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah menjawabnya, bukan wajib. Sunnah menjawabnya bukan wajib. Kenapa? Karena sering saya lagi ceramah begini, gitu kan, ya, lagi azan. Loh kok Ustaz gak berhenti? Belajar wajib, jawab azan sunnah. Ya, jadi kalau tinggal sedikit ya lanjutin aja, gitu kan? Karena belajar wajib. Ya. Jadi boleh kita mendahulukan belajar ketimbang jawab azan, ya. Walaupun lebih baik berhenti, tapi kalau memang tinggal sedikit lagi, gitu kan, ya, bisa dilanjutkan. Karena sering lagi ceramah begini kan, loh kok usah terus, gitu kan, ya. Belajar wajib, jawab azan hukumnya sunnah. Sunnah yang wajib lebih utama dibandingkan yang sunnah, gitu kan. Yang ketimbang habis azan nanti nunggu lama lagi, gitu kan, ya, kita selesaikan, gitu kan. Kita selesaikan, lanjut, ya. Kenapa? Karena belajar hukumnya wajib, ya. Ada penjawab azan hukumnya sunnah. Jadi jawab azan hukumnya sunnah, bukan wajib. Artinya kalau kita jawab lebih baik, kalau kita tidak jawab nggak apa-apa juga, ya, nggak berdosa. Begitu juga kalau orang baru masuk masjid saat ada, ya, dia berdiri itu untuk mendapatkan sunnah jawab azan, supaya dia bisa jawab dulu, gitu kan. Tapi kalau dia mau langsung sholat silakan juga, tidak ada masalah, ya. Mau langsung sholat boleh juga, karena sunnah boleh ditinggalkan, boleh dilakukan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi jangan kaget kalau orang
Loh kok masuk langsung sholat padahal masih azan? Enggak ada kewajiban untuk kita nunggu azan ya, karena jawab azan hukumnya sunnah. Kalau mau dapat dua-dua, jawab azan dulu baru sholat sunnah, maka dapat dua pahala jawab azan dan pahala sholat sunnah. Jadi orang yang berdiri pas masuk masjid saat azan bukan menghormati azan, bukan, karena mau dapat dua pahala. Pertama pahala menjawab azan, yang kedua pahala sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi nggak harus kalau azannya itu di masjid. Kalau azannya itu tidak di masjid, gitu kan azan nggak harus di masjid. Ya, kita datang ke rumah orang, gitu kan, ya mau sholat acaranya sholat berjamaah, gitu kan. Ya, ada yang azan, boleh langsung duduk, ya, karena nggak ada tahiyatul masjidnya. Jadi orang berdiri saat azan bukan menghormati azan, bukan, tapi karena dia mau sholat tahiyatul masjid karena azannya di masjid. Sunnah ya kita tahiyatul masjid dulu sebelum duduk, gitu kan. Jadi kalau kita datang ke rumah orang, sholat berjamaah di rumah orang, ada azan, boleh langsung duduk karena bisa jawab azan sambil duduk, ya. Cuma karena kita di masjid mau sholat tahiyatul masjid dulu, maka kita nggak langsung duduk, jawab azan sambil berdiri. Jadi bukan menghormati azan. Karena banyak orang yang nggak paham tentang itu, dikira menghormati azan, bukan. Ya, cuma karena mau jawab azan, sementara dia mau kepengen tahiyatul masjid juga. Tahiyatul masjid itu nggak ada lagi kalau kita sudah duduk, ya. Jadi azan dan qomat. Jadi sunnah azan, sunnah qomat. Ya, azan hanya disunahkan bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Kalau perempuan hanya qomat. Ya, kalau azan disunahkan bagi laki-laki, tidak disunahkan bagi perempuan. Kalau perempuan cuma hanya qomat saja, ya, qomat. Walaupun kita sholat sendirian, tetap sunnah azan dan qomat, ya. Walaupun kita sholat sendirian, kenapa? Ya, tapi Ustaz, kita kalau di tengah hutan sendirian, kok azan juga? Mau manggil siapa? Manggil jin. Kan jin mau sholat juga. Ini udah masuk subuh belum nih, gitu kan? Jadi itu jin lagi nungguin juga. Jadi jangan dikirain kalau kita sholat sendirian, siapa tahu ada yang bermakmum di belakang, ya. Ya, Mas Allah, amin, kok ada? Bisa jadi, ya. Jadi makanya kata Rasulullah kepada Abu Sa'id, ya Abu Sa'id, kalau kau berada di hutan, sudah datang waktu sholat, maka azan dan angkat suaramu saat azan. Tidak ada manusia atau jin yang mendengar azanmu, melainkan dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan kita azan karena siapa tahu kita ada yang menunggu sholat juga, ya, di antara jin, ya. Apalagi di rumah banyak jinnya. Di rumah banyak jinnya, ya, terutama di daerah-daerah yang di kamar-kamar yang nggak ada penunggunya, Pak. Ya, itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Itu Nabi yang ngomong, ya. Makanya kalau kamar yang nggak pernah dihuni, gitu kan langsung serem, gitu kan, ya. Jadi ya emang ada jinnya, Pak, ya. Mereka menjadi tempat yang kosong. Ente nggak pakai, ini ada yang pakai katanya, ya. Ente nggak pakai, ada yang pakai, ya. Jadi sering-sering diazanin, ya. Di rumah juga sering-sering diazanin. Jadi azan dan qomat disunahkan walaupun kita sholat sendirian, walaupun kita sholat di rumah. Wa ba'da dukhul fiha syai'an, sunnah setelah masuk sholat, sebelum sholat itu azan sama qomat. Ada satu lagi yang sebelum sholat, ya, yang tidak disebutkan di sini, ya, kita menjadi sutroh, yaitu dinding atau pembatas. Ya, jadi kalau kita sholat, ya, sunnah kita jadi sutroh, pembatas. Kalau berjamaah, batas kita orang di depan kita atau dinding di depan kita. Tapi kalau kita sholat sendirian, di belakang tiang, belakang dinding atau di belakang orang, ya, sunnah kita jadi sutroh. Nabi kita Muhammad SAW, ya, dalam hadis mengatakan, jika kau melaksanakan sholat, maka ambil sutroh, ya, ambil sutroh, fattakhid sutrotan, ya, maka ambil sutroh. Ya, sutroh itu adalah pembatas. Supaya apa kita ngambil sutroh? Supaya orang bisa leluasa lewat di luar sutroh. Jadi kalau ini batas sholat saya, sutroh itu adalah sesuatu yang berdiri, ya, bukan sejadah. Jadi berdiri, ya, setidaknya setinggi sandaran duduk di atas onta. Jadi kira-kira seginilah, ya. Iya.
Jadi boleh kita ngambil sutroh itu dinding, tiang, atau apapun yang bisa berdiri, atau orang hidup, bukan orang mati, ya. Orang hidup bukan orang mati, ya. Boleh kita sholat di depan atau di belakang orang hidup, ya. Yang nggak boleh di belakang orang mati. Ya kenapa? Karena dikhawatirkan orang salah paham, umat Islam dikirain nyembah mayat. Tapi kalau orang hidup boleh di depan kita. Ya boleh orang hidup, yang duduk boleh, ya. Yang nggak boleh itu orang mati, ya. Jangan sampai ada orang mengira umat Islam menyembah kuburan atau menyembah orang mati. Makanya di kuburan jangan sholat di kuburan, karena dikhawatirkan orang kira umat Islam menyembah orang mati. Jadi disunahkan kita ngambil sutroh sebelum sholat. Wabah dan dukhul fiha, adapun setelah masuk sholat, syai'ani, ada dua yang disunahkan, ya. Dalam madhab Syafi'i, ya, bukan hanya madhab Syafi'i, ya, bukan hanya madhab Syafi'i, madhab Hambali juga sama, ya. Ada sunnah ab'ad, bukan hanya Hambali, Maliki juga termasuk. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat, ya. Sunnah ab'ad itu sunnah yang sangat ditekankan, usahakan jangan ditinggalkan kecuali lupa. Kalau lupa dianjurkan diganti dengan sujud sahwi. Itu namanya sunnah ab'ad, ya. Apa itu sunnah ab'ad? Yang dua, at-tasyahhudul awwal, itu tahiyat pertama, ya. Tahiyat pertama untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak ada tahiyat pertama, ya. Sholat sunnah nggak ada tahiyat pertama, sholat wajib yang ada tahiyat pertama. Setiap 2 rakaat yaitu tahiyat pertama, ya. Baik itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 2 rakaat pertama kita disunahkan duduk tahiyat pertama. At-tasyahhudul awwal, tahiyat pertama itu hukumnya sunnah ab'ad. Kalau tertinggal nggak apa-apa, ya, tapi jangan sengaja ditinggalkan. Kalau tertinggal lupa, kita langsung berdiri, ya, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Tidak diganti pun nggak apa-apa, ya, tapi sunnah diganti dengan sujud sahwi. Jadi tahiyat pertama hukumnya sunnah ab'ad, yaitu kalau ditinggalkan hukumnya tidak berdosa, sholat tetap sah, ya, tapi disunnahkan diganti dengan sujud sahwi. Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, ya, jika imam lupa duduk tahiyat pertama dan sudah berdiri, maka diamkan langsung berdiri. Ya kenapa? Karena itu sunnah, nggak wajib, ya. Jadi tidak diwajibkan kita duduk tahiyat pertama, tapi sengaja ditinggalkan jangan. Ya itu yang pertama, sunnah ab'ad. Kalau tertinggal, sunnah diganti dengan sujud sahwi. Nggak diganti dengan sujud sahwi juga nggak apa-apa, ya. Karena hukum menggantinya dengan sujud sahwi hukumnya sunnah. Wal qunutu fis subhi, qunut subuh. Qunut subuh juga sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan, ya usahakan jangan ditinggalkan. Kalau tertinggal, disunnahkan diganti dengan sujud sahwi, ya. Qunut subuh, ya, kalau madhab Maliki sama madhab Syafi'i itu termasuk sunnah ab'ad, ya. Jadi qunut subuh, setiap subuh qunut, ya. Dalil qunut subuh itu banyak, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ya. Jadi jangan dikirain madhab Syafi'i asal-asalan, ya, mensunahkan qunut subuh. Hadisnya ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ya. Anas ibn Malik, pembantunya Rasulullah, ditanya, aqnata Rasulullah fi salatil fajri, apakah Rasulullah qunut subuh? Qala na'am, iya, Nabi qunut subuh, ya. Aqnata qabla ruku' aw ba'da ruku'? Qala ba'da ruku'. Apakah qunutnya sebelum ruku' atau setelah ruku'? Qala ba'da ruku', setelah ruku'. Ruku' ibtidal baru qunut, ya. Nah, ini hadis ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ya. Kalau kita baca di Sahih Bukhari itu Imam Bukhari mencatatkan hadisnya dengan sanad yang banyak. Sanadnya banyak, ya. Jadi nggak sembarangan qunut subuh itu disunahkan dalam madhab Syafi'i dan madhab Maliki, ya. Madhab Maliki itu madhab penduduk Madinah, madhab Syafi'i itu madhab penduduk Mekah, ya. Jadi Mekah Madinah aslinya qunut, ya. Mekah Madinah
Hanafi, ya, dulu awalnya Maliki. Ya, Saudi itu dulu awalnya Maliki. Imam Darul Hijrah, Imam Madinah itu Maliki. Lalu saat dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah pindah Hanafi. Setelah Saudi berkuasa pindah Hambali. Ya, jadi berubah-ubah. Jangan dikira itu turun-temurun dari masa Rasulullah seperti itu. Enggak. Ya. Itu terkait dengan qunut subuh. Ya. Jadi qunut subuh itu hukumnya sunnah haba'at. Ya. Tapi orang nggak qunut subuh jangan dikirain sesat juga. Ya, biasa aja. Ya. Karena ini sunnah. Ya. Bukan perkara rukun yang menyebabkan sholat gak sah. Ya, dia qunut ikutin, tak qunut gak apa-apa. Itu kan karena hukumnya sunnah. Sunnah dilakukan berpahala, ditinggalkan gak berdosa. Ya. Dulu saya 14 tahun di Maroko, qunut terus subuh, selalu qunut subuh. Gak ada di sana, gak ada orang ribut-ribut masalah qunut. Ya, karena gak ada itu, gak ada Muhammadiyah di sana. Ya, cuma ada mazhab Maliki. Ya. Mazhab Maliki. Sekarang jadi ribut gara-gara ada dua kelompok gitu kan ya. Coba kalau ngikut mazhab Syafi'i semua qunut semua. Ya. Gak perlu dipermasalahkan. Ya, jangan diperbesar-besarkan hal yang kecil. Ya, hal kecil. Wafil witri, di salat witir juga disunnahkan qunut. Ya. Fitness fitani min syahri Ramadan. Kalau witir, ya mayoritas ulama mengatakan sunnah, termasuk Hambali juga. Makanya kalau di Masjidil Haram, ya Masjid Nabawi itu kalau sholat witir Ramadan selalu qunut, ya selalu qunut. Karena ini bukan pendapat mazhab Maliki sama Syafi'i saja, tapi Hambali juga qunut. Ya bahkan Hanafi pun qunut di sholat witir. Ya. Nah ini ya dua sunnah haba'at ya, di dalam sholat. Bagaimana lafaz qunut? Di sini disebutkan lafaz qunut yang dari Rasulullah cuma satu aja, ya. Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, wa innahu la yadhillu man walait, wa la yu'izzu man 'alait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, di mana cucunya Rasulullah Al-Hasan bin Ali mengatakan, aku hafal kalimat qunutnya Rasulullah di salat witir. Ya Allah mahdini fi man hadait, ya Allah berikan hidayah kepadaku, ya bersama orang-orang yang kau berikan hidayah. Wa afini fi man afait, ya sehatkan badanku atau lindungi aku bersama orang-orang yang kau lindungi. Wa tawallani, lindungi aku, wa tawallani fi man tawallait, lindungi aku bersama orang-orang yang kau lindungi. Ya. Wa barik li fi ma a'tait, berkahi apa yang sudah kau berikan kepadaku. Wa qini syarra ma qadait, hindarkan aku dari ketetapan yang enggak baik. Innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, engkau yang memutuskan, ya tidak ada yang memutuskan selain engkau. Wa innahu la yadhillu man walait, tidak ada orang yang hina bagi orang yang kau sudah cintai. Wa la ya'izzu man 'alait, tidak ada orang yang mulia, ya siapapun yang kau musuhi. Tabarakta rabbana wa ta'ala, ya maha berkah engkau Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi engkau. Ya. Jadi itu doa qunut. Ya, nggak ada lagi doa qunut selain ini dari Nabi. Ya, ada pun doa qunut di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, yaitu tambahan-tambahan. Ya, ini menunjukkan bahwa nambah-nambah doa nggak ada masalah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan, oh doa dari Rasulullah, nah ini kritik di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, doanya 1 kilometer. Ya. Ini ya, lama doanya, berdiri lama kita kan, ya. Doa dari mana? Nggak ada dari Nabi. Ya, doa qunut Nabi cuma ini. Ya, cari hadis yang lain nggak akan ketemu doa qunut selain daripada doa qunut yang ini. Ya,
sahwi. Apa itu perkara sunnah hayat? Wa hayatuha khamsu asyra khislah, ada 15 perkara ya yang disunnahkan tapi tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Raf'ul yadain, saya percepat, raf'ul yadain, ngangkat tangan inda takbiratul ihram. Ngangkat tangan, Allahu Akbar. Ngangkat tangan ini ulama beda-beda bagaimana caranya. Ada yang mengatakan Allahu Akbar begini, ada yang mengatakan Allahu Akbar begini. Ya. Loh kok bisa beda pendapatnya? Karena beda dalam memahami teks. Bukan hadisnya beda, teksnya saja beda. Karena Rasulullah adalah Rasulullah di saat ngangkat tangan sholat, ya, wada'a rafa'a yadahu hadwa mankibayhi, rafa'a yadayhi hadwa mankibayhi. Beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu. Ada yang mengatakan sejajar dengan bahu begini, Allah. Ada yang sejajar Allah. Jadi ada dua versi dalam memahami teks, hadisnya sama, ya, cuman otaknya nggak sama, ya, otaknya nggak sama, ya. Yang salah itu merasa paling benar, ya. Insya Allah begini benar, yang nggak benar nggak sholat, ya. Jadi ada masalah yang kecil, masalah yang kayak gini kecil-kecil begini kadang-kadang dipermasalahkan, ya. Yang penting angkat tangan, itu pun sunnah. Wa inda ruku', saat mau ruku' juga angkat tangan, Allahu Akbar, ruku'. Wa rafa' minhu, saat iktidal juga angkat, sami Allahu liman hamidah. Cuma Ustaz, ya, kapan tangan kita di atas? Tangan kita di atas itu saat menyebut lafaz Allah. Allahu Akbar, sami Allahu liman, Allah, ya. Jadi ini isyaratnya kepada Allah, ya. Jadi kan, jadi pas kita nyebut lafaz Allah, tangannya di atas, ya. Wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ini sunnah hayat yang kedua. Setelah takbir Allahu Akbar, tangan kanan di atas tangan kiri. Nggak usah diputar-putar, ya. Ini yang diputar-putar itu nggak ada syariatnya, ya, nggak ada syariatnya itu, ya. Saya tanya orang yang putar-putar, kenapa putar-putar? Supaya adil, ya, supaya adil. Ini di depan dulu, baru ini ke depannya. Allah kan tangan kanan di atas tangan kiri. Di mana letaknya? Apakah di sini? Apakah di sini? Apakah di sini? Ulama beda-beda pendapat, ya. Hambali di atas dada, Syafi'i antara ulu hati sama pusar, Hanafi di bawah pusar, Maliki lepas. Jadi beda-beda pendapat, ya. Jadi yang mana yang benar Ustaz? Ya udah ngikutin yang, kalau saya sih ngikut Syafi'i, ya. Ini bukan perkara penting, bukan, ya. Supaya khusyuk, lebih khusyuk. Hadisnya Nabi meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Hadis yang sahih ada di Sahih Bukhari, ya. Meletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Kalau madhab Hambali di atas dada. Kenapa? Dia berpegang kepada riwayat ada tambahan, meletakkan di atas tangan kanan di atas tangan kiri di dadanya. Ada riwayat yang tambahan begitu, ya. Itu ada di riwayat di Musnad Imam Ahmad, ya. Kalau Hanafi, ya, begini. Kenapa begini? Ya, karena kalau begini bertumpu. Sholat makruh bertumpu. Ini bertumpu itu kalau perutnya besar bertumpu, ya. Kalau perutnya kecil nggak numpu, ya. Jadi Hanafi di bawah besar. Kenapa? Karena kalau begini bertumpu, sholat bertumpu itu makruh. Bertumpu begini sih ya makruh, ya. Tapi bertumpu ini bukan bertumpu, kecuali kalau yang perutnya besar yang baru bertumpu. itu Hanafi, ya. Jadi kadang-kadang cara berpikir orang nggak sama, ya. Wat tawajjuh, dan membaca doa iftitah, ya. Kenapa disebut dengan tawajjuh? Karena bacaan dalam mazhab Syafi'i, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Versi doa iftitah banyak, ada 7
kalau ada yang baca versi begini nggak masalah, begini nggak ada masalah, karena hukumnya sunnah ya. Yang masalah itu kalau nggak sholat ya. Jadi jangan gara-gara doa iftitah lagi bermasalah. Pernah ada seorang guru ngaji di Rawamangun. Ya, guru ngaji, Ustaz, saya ngajarin ngaji anak-anak, ya ngajarin baca doa iftitah, saya buat ajarkan ini wajatu. Datang bapaknya marah-marah, kenapa kamu ajarkan doa ini? Saya nggak pernah ngajar. Itu ya karena nggak tahu. Padahal doa iftitah itu ada 7 versinya, ya. Jadi ya nggak perlu diperdebatkan, ya. Inti nggak tahu bukan berarti nggak ada, gitu kan? Ya. Wal isti'adzah, sunnah kita baca a'udzubillah sebelum baca al-fatihah, ya. Wal jahr fi mawdu'ihi, menjaharkan bacaan pada tempat-tempatnya, yaitu di salat malam. Salat malam bacaan dijaharkan. Jahar itu adalah mendengarkan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim, itu jahar, ya. Wal israr fi mawdu'ihi, dan mensirkan itu kedengaran diri sendiri, namanya sir, ya. Itu sir, kedengaran diri sendiri, sir. Bukan dalam hati. Saya sudah pernah nyampaikan, sir itu bukan dalam hati tapi kedengaran diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Itu sir. Cuma dirinya sendiri yang mendengar, gitu kan? Bukan tujuannya mau mendengarkan orang lain. Tapi kalau dalam hati nggak sah bacaannya, ya. Wa ta'min, baca amin, amin, ya, disunnahkan. Kalau amin, ya sunnah dijaharkan, ya, kecuali perempuan tidak, ya. Wa qira'atus surah ba'da al-Fatihah, membaca surat setelah al-Fatihah, ya. Surat boleh, ayat boleh, ya, minimal 1 ayat, ya. Enggak dibaca pun enggak apa-apa. Enggak dibaca pun enggak apa-apa baca surat, ya. Jadi kalau imam baca suratnya salah, enggak ada makmum yang membenarkan, langsung aja ruku, karena enggak baca pun enggak apa-apa, gitu kan. Kadang-kadang sebagian imam salah, cari lagi surat yang lain, salah lagi, cari lagi surat, salah lagi, jangan, ya. Kalau udah salah sekali udah langsung ruku aja. Kenapa? Karena itu enggak wajib. Jangan sampai jadi ya, orang malah bingung di belakang, gitu kan, ya. Jadi kalau udah ini salah, ya udah langsung ruku aja. Kalau mau ganti kulhu, ya. Jadi ya jangan nyari yang lain lagi, yang susah lagi, yang susah lagi, salah lagi, gitu kan, ya. Karena hukum baca surat setelah al-Fatihah sunnah, bukan wajib. Kalau ditinggal pun nggak apa-apa, ya. Jadi nggak harus dicari lagi surat yang lain, ya. Kalau mau cari ganti ya kulhu aja langsung, ya. Yang kira-kira udah yakin, gitu kan. Wa qira'atus surah ba'da al-Fatihah, membaca surat hukumnya sunnah hayat, ya. Ditinggalkan nggak apa-apa dan nggak perlu diganti dengan sujud sahwi. Wa takbirat inda rafa' wal khafd, dan bertakbir di saat perpindahan gerakan, ya, dari duduk mau sujud dan sujud mau duduk, gitu kan. Disunahkan baca takbir Allahu akbar. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, saat i'tidal disunahkan juga. Wa tasbih fi ruku' was sujud, tasbih subhana rabbiyal azim kalau di ruku', subhana rabbiyal a'la kalau di sujud. Wa wad'ul yadain al fakhridain fil julus, tangan diletakkan di atas paha saat kita duduk, itu juga hukumnya sunnah, ya. Kalau enggak diletakkan pun enggak apa-apa juga. Ustaz, saya sholat, gitu kan, ya, boleh enggak begini, gitu kan? Boleh, terserah, ya. Sunnahnya di atas paha, ya, sunnah bukan wajib. Yubassitul yusra, ya, tangan kiri dibentangin. Wa yaqbid al-yumna illa al-musabbihah, bukan illa, ya, kecuali telunjuk, ya. Tangan kiri, tangan kanannya digenggam, ya, kecuali telunjuk yang dibiarkan menunjuk, ya. Fa innahu yushiru biha mutasyahidan, dia memberi isyarat saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Allah, ya, itu tangannya baru isyarat, ya. Wal iftirash fi jami'il jalsa, semua duduk seperti duduk tahiyat pertama, itu sunnah. Wa tawarruk fil jalsatil akhirah, di duduk terakhir baru duduk tawarruk, yaitu seperti duduk tahiyat akhir. Wa taslimah ats-tsaniyah, dan salam yang kedua. Nah, itu sunnah-sunnah hayat. Kalau ditinggalkan nggak berdosa dan nggak perlu diganti dengan sujud sahwi,
ya. Jadi itu sunnah hayat, ya usahakan kalau kita mau dapat pahala, ya kita lakukan, ya sebanyak mungkin, kita sebaik mungkin kualitas sholat kita laksanakan supaya nilai sholat kita itu besar, ya karena nilai sholat itu nggak sama, nilai sholat kita itu nggak sama, ya Allah yang kasih nilai, ada yang dikasih nilai 10, ada yang dikasih nilai 20, ada yang dikasih nilai 700, gitu kan ya. Kalau setiap kali sholat nilainya 700 terus, wah besar Pak, ya cepat rekeningnya cepat penuh, ya. Jadi jangan ngambil yang 10-10 Pak, ya. Kalau sholat asar-asaran 10-10 dapatnya, ya. Jadi kalau kita ujian selengkap mungkin gitu kan, supaya apa? Supaya nilainya besar, ya. Kalau asar-asaran dah boleh nggak ini? Boleh, ya nggak disebutkan dalilnya, ya paling dikasih setengah nilainya, ya. Jadi harus selengkap mungkin, ya walaupun sunnah hayat tadi nggak perlu diganti dengan sujud sahwi, walaupun boleh ditinggalkan, tapi usahakan kita laksanakan supaya kualitas sholat kita lebih baik. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.